Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Lurah Kejaksaan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua RW 07 Kebun Kelapa Tengah beserta jajarannya, yang kami hormati juga Al Habib Zaki yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati juga para ketua RT beserta pengurus RT 01 sampai dengan RT 06, untuk tokoh masyarakat, sesepuh dan alim ulama, yang kami hormati juga tamu undangan dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Kacirebonan, juga yang kami hormati ketua dan kader PKK RW 07, juga yang kami hormati Bapak Ibu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, di hari Rabu, hari Kamis ya, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2025, kita dapat hadir dalam kesempatan malam ini untuk mengikuti acara Babalik atau Tawasul dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah mudah-mudahan akan dapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan juga kepada yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakilkan, yang kami hormati para ketua RT beserta pengurus dari RT 01 sampai RT 06, sesepuh dan alim ulama, tamu undangan dari Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan, Pak Babin dan Pak Babin Mas, tidak lupa yang kami hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, yang para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya, para warga ya RW 07, warga RW 05 yang telah hadir, dan para tamu undangan yang setiap tahun kita mengadakan acara Babarik Patirudamada setiap 17-an ya. Semoga acara ini diberikan kelancaran, kesuksesan sampai acara selesai ya. Segitu aja sambutan dari saya, karena sambutannya banyak sekali ini, tidak mungkin sampai malam sambutan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kula muliakan, kula hormati para alim ulama, para sederek, para sepuh, khususnya teng RW 07 Kebun Kelapa Tengah. Alhamdulillah dalu puniki saged sami rawuh tengah acara ingkang sae niku acara boba, acara syukuran setunggal memperingati Hari Kemerdekaan. Ras mriki wonten tokoh sepuh nggih, Pangeran Patih Rudamada, mugia sedantene nipun diparingi selalu semangat yang membangun, menjalin silaturahmi. Terus tengriki
wonten tokoh sepuh yang saged dados suri tauladan kiprah-kiprahe almarhum Pangeran Patih Rudamada ingkang sengien yang beken niku Patih Panembahan Ratu Pakumbawati pertama. Niki alhamdulillah komplit sedanten dugi seluruh masyarakat sederek-sederek sedantene sareng rumpun keluarga besar saking keraton wenten nggih pengabaib wenten dados silaturahmi niki mugia didadosaken keberkahan ya kula sedaya saking Gusti Allah. Wargi Cangkring mawon satu atau nabi kebon kelapa ini pejabat-pejabat saking kelurahan kecamatan atau nabi sanese mugia diparingi sehat walafiat ginanjar kaulijunan amin ya rabbal alamin. Kula boten kata-kata nyukan disambutan cumi wau kula angsal informasi saking Keraton Kaneman Mama Patih Kobilan niki boten saged dugi keranten wonten Selma saking disebut par Kota Media dugi tenggrian Pati nyuwun agemut pangapunten intina mah saking Keraton Kaneman niki selalu mendukung kangge ngerasakan adat budaya tradisi punawa malih disambungaken kali upacara kemerdekaan HUT RI ingkang ke-80 nggih. Saya bisa kula mendukung pisan mangga diterasaken lamun saged wonten acara rutinitas kangge tawasulan nggih ya. Tawasulan dibentuk terus menerus boten putus kangge terus menerus ngadakaken acara adat budaya tradisi sebab Gusti Patih Rudamada niki nggih katakanlah pendiri-pendiri kerajaan Serupan Nagari Atanapi Jagat Cirebon niki dados tiang sing sampun semeren niki makborehipun wonten teng kula sedanten niki tiang ingkang berjasa Pak, tiang ingkang berjasa bedos ya mangga kula sami-sami dongakaken ngerasaken adat budaya tradisi pepatah-pepatahe milat agar bene nggih ya katen mawon kirang langkungnya pun nyuwun agungipun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'dah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kewilujengan dan cuaca yang cerah pada malam hari ini sehingga kita semua yang berkumpul di sini tidak was-was mau lari kemana kalau hujan turun. Itu sebuah nikmat berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Pak Camat yang mewakili Pak Lurah yang mewakili beserta jajarannya dari RW, RT, Kebon Kelapa Tengah ya, para kiai, para ustadz, para budayawan, para seniman, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ditunjuk sebagai budayawan untuk memberikan sambutan, tapi saya juga tidak ngerti mau nyambut apa, kan gitu. Akan tetapi saya tertarik dengan kalimat bebarik yang katakanlah sering berulang diucapkan oleh masyarakat Cirebon. Kalimat bebarik itu akar katanya dari mana dan seterusnya kan. Ketika tradisi yang sama yang berulang setiap tahun di sebuah
komunitas atau sebuah lingkungan, maka secara otomatis istilah itu pun akan berubah. Ya. Kalau misalnya di kebuyutan-kebuyutan yang banyak sekali makamnya, kita sering namanya menjumpai kalimat ngunjung buyut, dan itu setahun sekali. Ya. Kemudian di kalangan pesantren kita melihat hal yang sama, ya, dilakukan sama persis, ya, dengan tahlilan, kemudian ngunjung ke leluhurnya, namanya haolan, atau kalau jarang beli cekang ngomongnya kaol, ya, kaolan. Nah, dari ngunjung buyut, kalimat ngunjung buyut dengan haol ini, ada satu lagi kalimat bebarik, kan gitu, yang itu istilahnya digunakan untuk peringatan di Patih Rudamada. Kalau misalnya kita menggunakan istilah yang digunakan oleh Profesor Sugeng, ya, yang populer dengan ilmu gatukologi, wacocokologi, maka bebarik ini itu sebenarnya, ya, dari kalimat tabarukan, ya, berkah, tabarok, yang kemudian oleh orang Jawa diucapkan karena tidak fasih jadi bebarik. Sama seperti ruda mado jadi ruda malam misalnya, atau sukalillah, sukara nggak, ya, sukalillah tuh, ya, jadi dari kalimat-kalimat Arab yang kemudian meleset ke dalam lisan kita, lisan Jawa. Ya, secara sederhana misalnya orang tua kita bisa nyebut misalnya alhamdulillah, masih alhamdulillah. Bismillah kadang jadi semilah, kan ada buyut semilah, ya tuh, itu padahal sih buyut bismillah, atau dalam buyut basmalah, tapi karena pengucapan itu susah. Nah, terkait dengan Patih Rudamada, ya, beberapa kali, mungkin saya dua kali sudah menyinggung bahwa beliau seperti yang dikatakan Mas Nang tadi di awal, sejaman atau menjadi patih dari Panembahan Ratu Satu yang secara kurun waktu tahun itu di kisaran tahun 1570-an sampai dengan 1645 atau 45 atau sekitar gitulah, 1650-an kira-kira tahunnya gitu. Persisnya itu sejarah, ya, itu mah kira-kira aja patokan. Nah, tahun itu, tahun 1550 sampai 1650 itu adalah puncak di mana Cirebon mengalami grafik kemajuan yang luar biasa di segala bidang, ya, di segala bidang, bidang agama, bidang politik, kekuasaan, kemapanan berpolitik, ekonomi, dan seterusnya. Ya. Itu terbukti, ya, kemajuan Cirebon saat itu terbukti dari menurut guru saya almarhum Pak Kartani bilang bahwa kemajuan itu terlihat dari nisan-nisan orang sejaman yang dikuburkan. Nisan, ya, ini nisan namanya, ya, nisan Maesan. Nah, itu kan yang digunakan oleh Panembahan Ratu dibanding dengan pendahulunya ataupun para raja Cirebon.
setelahnya itu jauh lebih baik dari segi model, dari kualitas batu, dari kualitas ukiran. Pernah lihat belum? Nah, kalau pengen lihat di Gunung Jati ya. Di Gunung Sembung maksudnya. Nah, itu semacam portofolio pencapaian yang dilakukan pemerintahan Cirebon pada saat Panembahan Ratu. Nah, prestasi-prestasi Patih Rudamada berdasarkan naskah Keraton Kacirbonan yang pernah saya terjemahkan, salah satunya diantaranya adalah berhasil memadamkan pemberontakan yang terjadi di Takung, yang tokohnya itu disebut dengan nama Buyut Urang. Ya walaupun saya tidak mengatakan bahwa Takung itu tempat pemberontakan, bukan, cuma karena para pemberontak ini bersembunyinya kebetulan di Takung. Nah, pemberontakan pada era Panembahan Ratu ini, saya rasa kalau misalnya kita mencatat ada sekitar 3 kali. Ya. Kalaupun bukan pemberontakan, itu kategorinya perlawanan. Yang paling populer ini peristiwa Buyut Urang. Kemudian Pangeran Trusmi, ya. Yang kemudian Pangeran Kuningan. Nah, kenapa ada gejolak karena gejolak seperti ini? Itu juga beriringan dengan atau selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh Cirebon. Artinya apa? Ketika Cirebon mencapai puncak kejayaan atau sebuah ilustrasi ya yang seperti digambarkan, kalau seseorang mencapai puncak karir yang tinggi, maka ada orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip usil ya terhadap orang tersebut. Begitu juga Cirebon. Ya, Cirebon pada saat mapan-mapannya bukan berarti tidak ada tantangan. Nah, tiga peristiwa yang saya sebutkan tadi tentu berkaitan erat dengan peran dari Patih Rudamada. Kalau misalnya Buyut Urang, memang Patih Rudamada ini diperintah oleh Panembahan Ratu I secara langsung, adapun lain-lain saya rasa tentunya ikut berperan tapi tidak diperintah langsung. Artinya gini, dalam kasus misalnya pemberontakan Pangeran Kuningan ke Panembahan Ratu, memang Panembahan Ratu turun tangan karena memang jumlah pasukan yang dibawa oleh Pangeran Kuningan itu cukup banyak. Namun demikian Cirebon juga kan punya saat itu ya, karena lagi mapan-mapannya membawa pasukan yang banyak juga. Nah, di samping Panembahan Ratu turun tangan sendiri, yang secara otomatis itu adalah berperan juga Patih Rudamada. Singkat cerita, semua ya baik katakanlah pemberontakan Buyut Urang, pemberontakan Pangeran Kuningan ataupun keberatan dari Pangeran Trusmi dapat dilakukan secara sukses dan damai oleh Panembahan Ratu dan Patih Rudamada. Ya, sekalipun bahwa ada gesekan di sana sini, itu mah potret dari sebuah kehidupan. Ya. Saya rasa segitu saja cukup ya. Nanti kalau panjang ngobrol lagi aja. Karena ini sambutan ya. Jadi kalau sambutan itu dilarang panjang-panjang. Karena kalau misalnya saya ngomong panjang sampai 1 jam, semua yang hadir mungkin akan keberatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang kula hormati para sepuh, para alim, para tokoh, wabil khusus dari keluarga besar Keraton Kesepuhan Kanoman, Prabonan, Cirebonan, dan para tokoh yang lainnya, dan Ibu RW beserta jajarannya, Pak Lurah beserta jajarannya, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sedikit dan singkat, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan sepak terjang dari para aulia, para tokoh agama terdahulu, para ulama, para salihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari beliau-beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh sepak terjangnya mereka, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan Patih Rudamada. Satu sejarah singkat kuburan Patih Rudamada. Pada abad ke-15, tepatnya kurang lebih 500 tahun yang telah lalu, pucuk pemerintahan di Cirebon pada waktu itu dipegang oleh Panembahan Ratu. Pada waktu itu belum ada istilah sultan. Pusat pemerintahannya bertempat di Keraton Kesepuhan Dalam Agung. Panembahan Ratu adalah buyut keempat dari Syarif Hidayatullah. Sebagai panglima perangnya pada waktu itu ialah Pangeran Arya Sumirat, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Patih Rudamada, yang bermaksud sebagai berikut. Ruda memberantas, Mada kebesaran, yang berarti pangeran yang dapat memberantas secara besar-besaran. Pada waktu itu Pangeran Patih Rudamada diutus oleh Panembahan Ratu Buddha Galuh Arya Kemuning di Kuningan. Namun beliau mengalami apes atau kegagalan. Akhirnya Pangeran Patih Rudamada ditangkap dan dipenjarakan di penjara Kelugu, penjara yang dibuat dari batang pohon kelapa. Namun akhirnya beliau dapat dibebaskan kembali. Kemudian Pangeran Patih Rudamada bersama-sama dengan Pangeran Kejaksan memberantas orang-orang Bakung yang masih liar, dan usahanya itu berhasil dengan baik. Karena keberhasilannya itu, maka Pangeran Patih Rudamada diberi hadiah tanah oleh Pangeran Kejaksan di kampung Kebon Kelapa, dan beliau diberi hak babaran carik, yang artinya diberi hak untuk memperluas daerah, yang akhirnya beliau wafat di daerah itu dan selalu diperingati sampai sekarang setiap tahun pada tiap-tiap bulan Safar. Dikutip dari wawancara dengan Pujangga Nom Keraton Kecirebonan pada tanggal 2 Maret 1982. Lalu yang kedua, letak kuburan Patih Rudamada. Kuburan Pangeran Patih Rudamada terletak dalam wilayah RK 8 dan RT 2, Kampung Kebon Kelapa Tengah, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon Utara, yang sekarang RW 07. Tanah kuburan ini terletak di atas sebidang tanah di depan halaman rumah milik Raden Soekarta yang berukuran 7 kali 13,5 meter, di mana kuburan ini berbentuk 4 persegi panjang dengan bersaf ke atas dengan jumlah dari atas ke bawah 6 saf dengan ukuran bata yang besar-besar, dan sekeliling tanah kuburan itu diberi pagar tembok yang tingginya setengah meter. Lalu yang ketiga, pandangan masyarakat terhadap kuburan Patih Rudamada.
Masyarakat kampung Kebon Kelapa Tengah mempunyai pandangan tersendiri pada kuburan Pangeran Patih Rudamada, terutama di kalangan masyarakat awam. Baik secara sadar maupun tidak sadar, para orang tua secara turun-temurun sambil meninabobokan putra-putrinya menjelang akan tidur selalu bercerita dan mendongengkan tentang Pangeran Patih Rudamada yang kuburannya terdapat di kampung itu. Sehingga secara turun-temurun pula cerita ini diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, yang akhirnya timbullah suatu pandangan dan anggapan di kalangan mereka bahwa kuburan itu adalah kuburan keramat. Dan anggapan serta pandangan ini pun diwariskan pula secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya sampai dengan sekarang. Dikutip wawancara dengan Bapak Raden Soekarta selaku juru kunci kuburan Patih Rudamada tanggal 1 Maret 1982. Sehingga untuk menunjuk dengan jari telunjuk kepada kuburan Patih Rudamada pun mereka tidak berani. Dan andai kata mereka akan bercerita pun harus mengucapkan amit-amit atau maaf-maaf terlebih dahulu karena takut akan kena laknat atau kutukannya. Sebab dalam hal ini merupakan tabu. Menurut ahli bahasa logis, tabu diartikan suci atau cemar, pokoknya terlarang. Jadi suatu yang harus disingkiri, baik karena suci ataupun tercemar disebut tabu. Yang tabu menimbulkan dua akibat. Yang satu sama lainnya berlawanan. Ia dapat memberikan berkat kepada orang-orang yang mengetahui cara melakukannya, atau malapetaka bagi mereka yang mengabaikannya. Yang dapat menjadi tabu ialah baik benda mati maupun benda hidup. Dan masalah tabu serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu benda kiranya masih berasal dalam kalangan masyarakat awam, terutama masyarakat di desa atau di perkampungan. Demikian juga dalam masyarakat kampung Kebon Kelapa Tengah. Dikutip wawancara dengan Bapak Elang Yafi Kamil pada tanggal 2 Maret 1982 dan Ali Bahasa Logis, buku Asas-Asas Ilmu Bangsa-Bangsa, penerbit Erlangga Kramat 7, Kronologi Jakarta 1953. Selanjutnya, salinan dari salinan tersalin. Sultan Sepuh Raja Diningrat Sultan Kesepuhan Cirebon, Keraton Kesepuhan Cirebon 22 September disampaikan Yang Terhormat Tuan Wedana Kota DPB Daerah Kota Besar Cirebon RAG Kusuma Praja dan kepada Camat Kota Cirebon Utara di Cirebon. Dengan hormat, bertalian dengan surat Tuan tertanggal 13 September 1951 No PP 3335 atau 62, yaitu mohon penjelasannya adanya suatu perkuburan terletak di Kampung Kebon Kelapa, Desa Kejaksan, yang mana rakyat di sana tiap tahun sekali dan sudah menjadi adat kebiasaannya mengadakan hajat tahlilan di makam tersebut. Maka dengan jalan ini diperkenankan mengucapkan sepatah dua patah kata pendapat saya berikut di bawah ini. Bagi saya dan pendapat saya, apa yang bertujuan baik yang dilakukan oleh rakyat di sana sebagaimana tersebut di atas, yaitu memundi-mundi suatu perkuburan, tidak ada halangan suatu apapun diperbolehkan, mengingat ketentraman rakyat dan negara umumnya. Memundi-mundi perkuburan bukan memundi-mundi hantunya, akan tetapi memundi-mundi roh yang telah halus. Selain memundi-mundi kuburan, bahwa batinnya memundi-mundi roh yang telah halus, terlebih-lebih pada luhurnya. Demikian yang mana mereka hendaknya sendiri disertai hati yang hening keluar dari hati kalbu mereka dapat memundi-mundinya. Hal ini mengenai persalinan Pangeran Rudamada, putra Pangeran Panjunan, Bupati Panembahan Ratu ke-1, bahwa usianya perkuburan Pangeran tersebut kira-kira 500 tahun. Usianya tidak dapat dirubah oleh karena sudah menjadi satu dengan tanah desa tersebut.
pun pula sampai hingga sekarang adat biasanya penduduk desa di sana. Demikian, semoga penjelasan saya ini dapatlah memuaskan hati kalbu tuan-tuan sekalian dan penduduk rakyat di sana. Salinan dikirim 1. Saudara Residen RI Cirebon R. Hasan Mustafa. 2. Wali Kota RI Cirebon R. Mustafa Suryadi. 3. Saudara penduduk Kampung Kebon Kelapa S. Satramaja. 4. DAW Dana Kota DPB Daerah Kota Besar Cirebon RAG Kusum Raja. Hormat saya Sultan Sepuh Kesepuhan. Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya, tersalin oleh tanda tangan S. Usman. Disalin kembali sesuai salinan dari salinan sesuai dengan aslinya tanggal 18 Agustus 1972 oleh M. Ismail. Salinan dari salinan tersalin Cirebon 15 Agustus 1977 R. Subekti. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Imam Pranoto yang sudah membacakan babat makam Patih Runabada. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat membuat untuk kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, acara selanjutnya yaitu doa bersama atau tawasulan yang akan dipimpin oleh Bapak Sanita dan Bapak Iing Hilman. Kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sejenak untuk berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para guru-guru kita, para masyayikh, para sepuh. Dan para pendahulu yang mudah-mudahan mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi seorang orang sahih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah kita semua mendapatkan barokah dari beliau semua, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu mari kita sama-sama terlebih dahulu untuk sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawasul. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan keberkahan rezeki yang berlimpah, memberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa salina bi shawatin Nabi Muhammad Alfa. وإلى خضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه شاول الليل والفاتحة. ونوصل على روح جميع الأنبياء والمرسلين أبينا آدم ومن استمعنا إلى هذا النبي وحيد الله وحدر وإلياس ونحضر النبي سليمان ونوصل على روح شهاداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة شعدي وشعدي عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجاري وجبريل بن عوام سيدنا حسن وسيدنا وسيدتنا فاطمة الجهر بنت رسول الله سيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الوليدة وسيدنا حمزة وسيدنا عباس ورسوله وأفضل أسراره وأمن في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
Subhanallah wa bihamdihi adil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. وَذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا وكريمنا وطبنا مولانا محمد صل ورد الله تبارك وتعالى كل سيدنا رسول الله اجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكفي يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اجعل ثواب ما قرانا من القران العظيم سبحان صالح نعمه وسيله وبركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المسلمين والمسلمات وشر الاعضاء المغفرة والرحمة والسوء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اسر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واسر لنا اخرتنا التي اليها معادنا واسر لنا ديننا الذي اسمة امرنا واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيته ويسرتها ويسر امورنا واصلح صدورنا وانير قلوبنا واختم الصالحات اعمالنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Pandu abur Cik. Cik 1 2 cik cik. botol ini pindah kering. Baik.
Alhamdulillah sih bolak-balik sampai pensiun, sampai bebas. Terus. Alhamdulillah. Yang penting sehat dikit. Iya, kamu ini sih rezeki kambotan sakit diukur. Iya benar. Diatur. Loro mam, 5 maning mam. Apa ini di sini dua lagi? Duduk anak piringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman دائمين بدوام الكرم وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para alim, para sepuh ini sepuh, wabil khusus dari Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan, ing kula hormati dan kula cintai, dan para tokoh masyarakat, Ibu RW, Ibu Haja Nunung, Bapak dari RT siji sampai 6, Abah Sanita, Pak Iing, hadirin hadirat sing muliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini dengan tujuan mengalap berkah atau babarik tabarukan saking Raden Patih Rudamada dan mengalap berkah saking Maulana Syarif Hidayatullah
radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa nafa'ana Allah bihim fid darain darid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kumpul makaitan enak betul, kumpul saking wong-wong istimewa, saking keturunan kerajaan keraton, kumpul saking ulama, saking orang-orang saleh dalam memperingati peringatan yang saleh, peringatan orang yang dimuliakan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, malam Jumat, dan di acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mugi-mugi 80 angka sing bagus, sing cengli, tapi bahasa Islamnya angka sing barokah, genap. Insyaallah negeri kita diberikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wis pada mangan ya? Wis warak? Alhamdulillah. Sini jero wis warak dah. Alhamdulillah. Enak tes mangan ngudut ya. Ya tes mangan kang ngudut ya enak. Jare wong pangien, jare wong kana dah. Namun tes mangan di ngudut kayak ditabok orang siapa? Ditabok orang siapa? Orang. Iya, ling lawan jare. Iya. Cuman ngudutnya kita beli pakai sempat, nganggo ngudut kerihin, kau ngomong. Tapi kalau kenapa-napa ngalap berkah saking Pangeran Rudamada, mugi-mugi kita semua dipandang sama beliau dengan pandangan rahmat, dengan pandangan mugi-mugi beliau jaluk ning Gusti Allah dengan wargi sing hadir ataupun yang tidak hadir diparingi atiye pada jembar, atiye pada padang, hidayah kabeh sing mone besokan kumpul diparingi hidayah sokan kumpul, sing mone angel jamaah diparingi hidayah senang jamaah, sing mone wis senang jamaah diparingi hidayah istiqomah jamaah, sing mone abot ngaji paling hidayah senang ngaji, karena beliau-beliau lah tadi sudah dibicarakan bagaimana sepak terjangnya para pendahulu kita, para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Pune mungkin belu angel kan, lebih bisa mengkenan kumpul-kumpul kok. Pengen mangan be angel, mangan beras jagung mengiannya. Ngalami kita, ngalami. Aing. Tadi dulu wong zaman dulu. Jadi bengien niku wong-wong bengien orang-orang tua kita terdahulu betul-betul susah payah hidupnya, betul-betul susah payah untuk menjalani kehidupan, untuk beribadah, susah payah. Karena apa? Ada ancaman teror, khawatir tidak selamat, khawatir dibunuh, khawatir anu gimana? Sampai mereka bisa menciptakan
dengan proses yang panjang 350 tahun kurang lebihnya merdeka. Alhamdulillah. Dengan proses apa? Dengan proses bersatu. Proses bersatu. Lamunan angan. Lamunan uang mangan. Nganggo tangan tapi beli nganggo sendok. Mangane nganggo jari siji, kira-kira bisa beli? Jari loro kira-kira bisa boten? Jari 3 itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan jari ini kompak bersatu untuk bisa meraih cita-cita bagian perute beli ngercep alias wareg mangane enak. Gimana? Itulah mereka bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dengan tujuan mereka bersatu melawan penjajah, tujuannya hanya li'ila kalimatillahi ta'ala, untuk menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah, dan untuk menjunjung tinggi kebebasan negeri kita yang kita cintai ini dari penjajah dengan susah payah. Nah, kita alhamdulillah sekarang hanya hidup enak, mangan enak, ibadah enak, kumpul enak, nggih. Tapi apakah kita ini pernah berjuang seperti mereka? Tidak, bukan belum. Tidak akan pernah bisa berjuang seperti mereka. Tapi paling tidak mengisi kemerdekaan ini untuk menjalankan, meneruskan cita-cita mereka yang sudah mereka niatkan, yang sudah mereka wujudkan untuk Indonesia yang adil, makmur, aman, tosa. Mari kita menghidupkan kemerdekaan ini untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang jadi pejabat, mohon jadi pejabat yang bijaksana, bijak dalam mengambil keputusan, yang niat yang baik. Yang jadi tokoh agama, menjadilah tokoh bisa nerangi yang tadinya gelap dari padang. Aja jadi tokoh agama sing wit padang didadi nang gelap peteng jimet. Arane duduk ulama. Nggih. Nah, tadi diceritakan bahwa kisahnya Pangeran Patih pertama, bahwa di dalam zaman beliau mengalami kejayaan, betul? Kejayaan Islam, kejayaan Cirebon dan sekitarnya. Sehingga dengan kejayaan itu masyarakatnya makmur, beli pada ngercep, masyarakatnya pada seneng bersatu dan lain sebagainya. Mesti ada yang usil, katanya tadi dikatakan oleh budayawan, ya. Itu bukan usil, tapi memang itu sunnatullah. Segala sesuatu, siapapun orangnya, komunitasnya, organisasinya, agamanya, apapun jabatannya, ketika di masa puncak mesti ada yang berbuat ingin menjatuhkannya. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW, kullu di ni'matin mahsud. Segala sesuatu yang ada kenikmatan di dalamnya mesti dihasudi. Mesti ada orang yang tidak ingin, mesti ada orang yang ingin menjatuhkannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Tadi budayawan ngomongnya bahasanya halus, usil. Betul. Usil betul. Cuman kata Nabi, kullu dhi ni'matin mahsud. Nggih. Nah, untuk seperti itu bagaimana kita menyikapinya? Yaitu menyikapinya kita betul-betul connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyikapinya harus bagaimana? Harus betul-betul connect kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bisa bebenah diri, bersihkan awak. Kita sering tiap hari alhamdulillah pada adus nggih. Sedina ping pinten? 2 kali. Ada yang 3 kali kalau darurat. Ya, ada yang sing 4 kali nggih. Ana sing 5 kali. Wonten wong zaman bengien lamunan pengen sholat adus rih. Adus terus wudu, berarti mandinya sehari 5 kali. Ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak bau. Nggih. Dan kita minimalnya mandi sehari 2 kali. Untuk apa? Untuk kebersihan, karena an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Tapi banyak di antara kita ini lupa